Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A1200038 dari kelas B R002 Prodi Kehutanan. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pengolahan Hutan Lestari dengan judul Pengolahan Hutan Produksi Lestari yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Baiklah, kita mulai videonya. Yang pertama, apa itu pengolahan hutan produksi lestari? Merupakan bahwa kegiatan yang memastikan bahwa produk hasil hutan yang dihasilkan itu legal dan memberi jaminan terhadap hasil hutan baik secara produksi, ekologis maupun sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan kegiatan penilaian dalam PHPL. Yang pertama adalah permohonan penilaian. Meliputi yang pertama, audit mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan juga Kepala Balai. Yang kedua, LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan juga data atau dokumen terkait. Yang ketiga, LPPHPL itu melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh audit. Dalam hal ini, audit tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimasukkan pada huruf B di atas, maka audit diminta untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud. Yang terakhir adalah LPPHPL itu menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Yang kedua, itu adalah perencanaan penilaian. Yang pertama itu ada persiapan. Itu meliputi perekrutan dan juga mobilisasi tim audit. Langkahnya, LPPHPL itu menetapkan auditor dan juga tenaga ahli sesuai yang diperlukan dengan persyaratan juga kompetensinya. Yang kedua adalah LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditor dan juga tenaga ahli, memastikan kemampuan tersebut dan juga menyiapkan protokol kerja internal tim dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan tim audit. Yang ketiga, itu LPPHPL itu menjamin bahwa auditor dan juga tenaga ahli itu berada pada tempat dan waktu yang sesuai dengan jadwal kerja. Setelah melakukan perekrutan, maka ada tahap kedua, itu adalah logistik. Yang pertama itu LPPHPL itu menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja auditor dan juga tenaga ahli serta tersedianya pada waktunya. Yang kedua itu LPPHPL itu menyediakan kebutuhan administrasi dan juga peralatan kerja untuk kelancaran kerja auditor dan juga tenaga ahli. Setelah melakukan persiapan, maka ada rencana audit. Itu meliputi LPPHPL itu menetapkan rencana audit dan menjamin pelaksanaan audit. Yang kedua, LPPHPL itu menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkannya surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada dinas provinsi. Yang ketiga, direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kerja PHPL kepada kepala dinas provinsi. Yang keempat, dalam hal perubahan perencanaan audit kinerja PHPL itu dimasukkan agar pihak PHPL wajib menyampaikan perubahan rencana dan juga direktur menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana dinas yang dimaksud. Setelah melakukan perencanaan penilaian, maka ada pelaksanaan penilaian yang itu meliputi yang pertama adalah audit tahap 1. Ini tim audit itu melaksanakan audit tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan. Itu meliputi yang pertama adalah melakukan verifikasi dokumen. Yang kedua, mempelajari kondisi lapangan audit. Yang ketiga, itu melakukan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Yang keempat, mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL. Yang kelima, itu adalah menentukan metodologi penilaian. Yang terakhir, itu adalah mengkaji alokasi sumber daya untuk melaksanakan audit tahap 2 dan juga persetujuan auditor mengenai rincian audit tahap 2. Setelah itu ada juga audit tahap 2. Itu yang pertama itu ada koordinasi dengan instansi kehutanan. Ya, meliputi yang pertama adalah tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan juga balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Yang kedua, lalu kepala balai melakukan pengecekan kesesuaian tim audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar direktur.
Yang C atau yang ketiga itu dalam hal balai dan juga balai pemantapan kawasan hutan tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja. Yang ke D atau keempat itu adalah biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPPHPL. Lalu setelah adanya koordinasi dengan instansi, maka yang kedua adalah konsultasi publik. Ini meliputi yang pertama adalah LPPHPL itu mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan. Yang kedua adalah LPPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website LPPHPL selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Yang ketiga, tim audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat secara langsung terkait dampak kegiatan audit dan pihak terkait. Yang keempat, itu adalah tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita, acara, daftar kehadiran peserta. Yang terakhir, yang kelima, itu kepala balai memantau konsultasi publik dan juga melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila LPPHPL tidak melaksanakan atau tidak melakukan konsultasi publik. Lalu setelah melakukan konsultasi publik, maka ada tahap ketiga yaitu pertemuan pembukaan. Itu meliputi yang pertama adalah pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah dari pertemuan tersebut itu diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan juga transparansi data. Yang ketiga, hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lalu setelah melakukan pertemuan pembukaan, maka ada tahap keempat yaitu verifikasi dokumen dan juga observasi lapangan yang meliputi kegiatan. Yang pertama adalah verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan juga dokumen audit. Yang kedua itu observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan uji, dan juga menganalisis menggunakan literatur dan juga indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu verifikasi dan juga observasi lapangan dilakukan paling lama 21 hari dan juga diakhiri dengan pertemuan penutupan. Setelah melakukan verifikasi dokumen dan juga observasi lapangan, maka tahap kelima itu merupakan pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan merupakan pertemuan antara tim audit dengan audit untuk memaparkan hasil penilaian dan juga melakukan konservasi hasil dari temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lalu setelah melakukan pertemuan penutupan, maka tahap keenam itu ada observasi kegiatan penilaian kinerja. Dalam hal ini penilaian kinerja itu untuk persyaratan perpanjangan izin atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah. Yang kedua, observasi dilakukan oleh personal yang ditetapkan dengan surat perintah tugas atau SPT direktur yang dimasukkan dalam tim audit LPPHPL. Yang ketiga, personal pelaksanaan observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur. Yang keempat, dalam hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja PHPL. Lalu, direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atau KAN atas kinerja PHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN. Lalu, direktur tidak dapat memberikan pelayanan kepada LPPHPL sampai dengan keputusan oleh KAN. Lalu, biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran kementerian. Lalu, saya akan menyampaikan tata cara pelaksanaan penilaian dalam PHPL. Itu pertama adalah berdasarkan bobot verifier. Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut dengan pencapaian kinerja indikator. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier tersebut dikelompokkan menjadi verifier dominan atau utama dan juga verifier kodominan atau penunjang. Yang kedua, verifier dominan memiliki bobot nilai 2 dan juga kodominan memiliki bobot nilai 1. Lalu selain menggunakan bobot verifier, juga berdasarkan penentuan nilai kematangan atau bobot indikator. Nilai kematangan atau bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifier. Penyusunan indikator ada 3 skala. Yang pertama adalah nilai kematangan bobot 3, itu untuk pencapaian kinerja indikator baik. Yang kedua, nilai kematangan bobot 2 untuk pencapaian kinerja indikator sedang. Yang ketiga, nilai kematangan bobot 1
untuk pencapaian kinerja indikator buruk. Lalu, saya akan menyampaikan penentuan nilai akhir kinerja. Nilai akhir kinerja PHPL ditentukan berdasarkan predikat buruk, sedang, atau baik. Yang pertama adalah predikat baik. Itu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai itu lebih dari 80% dari kemungkinan total nilai maksimum. Yang kedua adalah predikat sedang. Itu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai itu antara 60% sampai dengan 80% dari kemungkinan total nilai maksimum. Yang ketiga adalah predikat buruk. Apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai itu kurang dari 60% dari kemungkinan total nilai maksimum. Lalu, audit dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerja indikatornya itu sekurang-kurangnya berpredikat sedang. Audit diberi waktu untuk menyampaikan banding hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 hari dari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian. Berikutnya, saya akan menjelaskan itu tentang penerbitan sertifikat PHPL. Yang pertama adalah sertifikat PHPL diberikan kepada audit yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat sedang atau baik dengan masa berlaku 5 tahun. Yang kedua adalah dalam hasil penilaian berpredikat buruk berada pada kriteria prasyarat, kriteria produksi, kriteria ekologi, dan juga kriteria sosial. Terus yang ketiga adalah penerbitan SLK sebagaimana dimasukkan dalam angka 2 dapat dilakukan apabila LP PHPL itu telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK. Yang keempat adalah dalam hasil penilaian berpredikat buruk, audit diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja PHPL sampai audit mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh LP PHPL. Lalu, penilaian dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku sertifikat PHPL, dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya surat sertifikat PHPL. Ada beberapa hal-hal yang menyebabkan sertifikat PHPL itu dibekukan. Yang pertama adalah pemegang sertifikat PHPL itu tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LP PHPL. Yang kedua, tindak lanjut hasil keputusan penilaian atas atau audit khusus. Berikutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan sertifikat PHPL tersebut dicabut. Yang pertama adalah pemegang sertifikat PHPL itu tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain seperti melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, membeli atau juga menerima atau menyimpan atau mengolah atau menjual kayu legal atau melakukan pembakaran areal kerjanya. Yang ketiga adalah pemegang sertifikat PHPL itu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. Sekian dari saya tentang materi yaitu pengolahan hutan produksi lestari yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Demikian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.